untuk permasalahannya itu ini agak berat dan apa ya, menyangkut pihak orang lain juga. Jadi aku mau menjelaskan kepada kalian biografi aku lahir dari Kebumen. Yang pertama, aku lahir tanggal 24 September 2002. Keanehan dan mungkin ini belum ada orang tahu, yang tahu cuma keluarga, teman, dan yang pernah aku cari. Jadi pas awal aku lahir, ini aneh sih. Aku lahir, aku lahirnya di rumah sakit, sedangkan keluarga besarku semuanya di bidan atau di tukung ya kalau zaman dulu. Jadi pas lahir itu aku keluar, yang pertama keluar itu air ketuban. Ini di belokan stasiun Ijo ya, kalau kalian tahu bisa cari. Nah, setelah air ketuban ini keluar, lanjutkan ke rumah sakit. Niatnya itu ke rumah sakit Kebumen, tapi karena kejauhan jadi ke Purwowangi. Jadi setelah air ketubannya keluar, kaki satu ya itu belum tahu karena atau kiri itu keluar di belokan Maengking. Kalau dulu itu kan ada tempat pabrik minyak buku catatan sih. Nah, jadi itu di ya, jadi di belokan itu pas keluar kakinya satu itu keluar di pabrik minyak Kelantik. Jadi sekarang nggak tahu pabriknya masih ada atau enggak, nanti aku mau cari info lebih lanjut. Nah, terus keanehannya pas lahiran di Purwowangi kan kaki saya keluar lagi satu, jadi dua kaki. Nah, pas kejadian ini apa ya, dokter menyuruh ibuku buat nggak usah apa sih, kalau orang lahiran nggak usah nonton lah ya itu. Nah, tapi ibuku rasanya itu kepengen mengeluarkan, ingin membantu aku keluar. Nah, kita harus dulu ya. Jadi setelah itu kan aku ditarik sama dokter dan keluar. Nah, pas keluar itu ya, aku posisi bayinya itu, posisi aku masih bayi itu, aku katanya berwarna biru ya, karena nggak nangis, belum ada nyawa dan nggak nangis ya. Yes.
nangis ya. Terus perawat itu mencoba kayak apa ya, ada 4 perawat kalau nggak salah. Yang satu pegang laser, pegang sinar, tangan 2 orang, dan tangan 1 orang punya apa ya, kalau ini ditekan-tekan ya, jantung atau dada lah ya, dan satunya lagi pegang kaki. Kalau di Jawa itu dipakai konkret. Jadi ini biar apa nggak tahu. Nah, selama 45 menit tadi aku belum mengeluarkan ringkan. Nah, jadi dokter ini terusin. Nah, jadi sampai aku benar-benar. Nah, namanya lagi aku dinamain Satria Ragil Andika. Nah, aku tanya pas ini kan nama kakak-kakakku itu namanya yang pertama Gus Suryanto, yang kedua Badria, ini kakak perempuan, yang ketiga Widono, yang keempat Saryanto, dan aku anak ke-5. Nah, kenapa dari kakak-kakakku yang namanya cuma 2 huruf, ya benar, bukan 2 kata ya, 2 kata, ini satu. Nah, sedangkan aku 3 kata. Kemungkinan ini ditambah ini jadi 3 ya, jadi nggak tahu. Nah, aku tanya artinya ini apa, Satria Ragil Andika. Nah, pas aku tanya ini cuma kemencet langsung keluar loh, bahwasanya aku pas nangis langsung aku dikasih nama Satria Ragil Andika. Nah, aku telusuri nama ini artinya Satria kan kalau nggak salah itu pemberani. Kalau Ragil itu mengakhiri, Andika itu perkasa. Ini sebelum band pembang tampan terkenal ya, ini aku pakai ini. Nah, lanjut, aku punya adik lagi namanya Destia Pamungkas. Nah, anehnya pas dinamain ada Pamungkasnya. Pamungkas itu kan yang mungkasani ya. Kalau mungkasani kalau di Jawa itu yang melanjutkan misinya Ragil. Jadi kalau menurut teoriku itu ini agak menjengkelkannya karena pasti ini adekku nggak kuat. Dalam artian kalau orang Jawa itu meriang karena nggak kuat dinamain Pamungkas. Jadi aku masih belum kalau ini berkaitan semua. Nah, ini kakak pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini kalau di
Jawanya itu Pandawang Pani. Aku harus dulu ya. Anehnya lagi, ini biografi keluargaku ya. Ini begitu aja. Ini dari ayah, ini dari ibu. Ayahku asli Kebumen. Kebumen. Dan ibuku asli Cilacap. Cilacap ini Cengkoreh, Jepara. Koreh, Kroya. Kalau bapakku Kebumen Kalimantan. Ayah. Nah, kenapa ini agak keluarga juga belum tahu ini teorinya bagaimana ya. Tapi menurutku, kata ibuku itu keturunan ya pasti besok orang Bima. Orang Bima itu katanya punya kuda, tapi kudanya nggak tahu yang apa. Tapi kalau menurut pandangan itu warna putih. Yang kita anggap itu Pegasus ya. Karena aku paling suka Beyblade Metal Fusion itu Galaxy Pegasus. Jadi kalau ayahku ini dari Bogor. Nah, anehnya lagi rumah bapaknya ayahku itu rumah Bandung atau joglo ya. Nah, kalau zaman dulu itu kan yang bisa bikin rumah Bandung joglo ini kalau sekarang itu bahasanya financial freedom. Nah, jadi financial freedom itu bisa bangun rumah Bandung joglo. Nah, ini itu punya kuda putih ya, kalau tahu. Nah, jadi ini aku mau meneliti lagi, mendalami lagi info-info ini karena masih ada misteri yang belum terkuak dan masih tersembunyi. Anehnya lagi, ini dari keluarga ayah. Ini kan aku punya dulu, kalau dulu apa ya, punya saudara itu dia kakaknya bapakku. Jadi kayak dia punya pusaka ini berbentuk keris. Nah, kerisnya ini kerisnya ini dia dapat dari Qigong betapa. Dan kerisnya itu ada di rumah sini ya. Mungkin kayak Mas Beta yang kenal orang Kebumen yang tahu bisa baca benda pusaka, mungkin bisa baca garis ini ya. Ada Sanskertanya dan alirannya, kayak itu aja. Aku sampai di situ. Nah, lanjut. Ini kan udah ya. Nah, tadi anatominya itu Cilacap sebagai negara api, Kebumen itu sebagai negara air. Nah, api ini karena Cilacap menurut suhu ya itunya hawanya
hawanya itu panas kan, nggak sedingin Kebumen. Nah kenapa Kebun Cilacap itu ada PLTA, terusnya ada Nusa Kambangan buat membuat untuk para tahanan kelas E, itu karena nanti ada kaitannya juga, mungkin bisa dijelaskan next video. Dan di kebun itu air, kenapa air? Jadi hawanya dingin dan terus banyak laut sih ya, banyak laut, terusnya ya kayak gitulah, nanti bisa bahas selanjutnya. Lanjut, ini permasalahan aku dan Suki ya, mungkin kalian udah tahu ya. Aku baru kemarin, dan itu masalahnya menurutku itu kalau nggak diberhentiin itu akan jadi masalah besar. Ini ambil itu Oke, nah aku ini Queen of Earth. Jadi aku sebagai Gomin ya, sebagai Kim So Hyun, KSH, Somen, dan Suki sebagai Jiwon, Hong Hae, ayah enaknya Jiwon, dan orang Korea ini sebagai penjahatnya, lupa namanya siapa, nanti kalian bisa cari ya. Nah, jadi intinya jadi intinya keluarga Suti itu orang Banglo. Bisnis mah adalah wajib bisnis orang kalau jadi orang Konglonya itu orang tuanya si Jiwon itu punya usaha beras dan gudangnya lah, gudang di Cilacap ya Cilacap. Nah, yang masalahnya ini aku belum tahu katanya ini orang Korea punya chip itu turbo. Jadi aku khawatir bahwasanya orang Korea ini mau mengakuisisi ini ya, khawatir ini, dan nanti usaha keluarganya itu jatuh. Dan mungkin aku jadi penyelamat aja sebagai Gomin. Nah, tujuanku ini Gomin karena ingin menyelamatkan
Ciwan ini tadi kemungkinan tuh sebelum terjadi film yang besar. Karena firasatku ini udah terlalu jauh, dia udah terlalu tamak, udah lupa daratan. Anehnya lagi, kenapa Ciwan keroyak sama kakaknya Junila? Nggak tahu tuh Pak, ini infonya. Ini orang ketiga ini adalah grup. Nah, grup ini dia memiliki broker saham yang namanya itu Raja dan Ratu. Kenapa aku tahu? Karena saat dia telepon sama aku bahas bisnis, dia kan curhat juga ini mengenai ini, tapi itu memakai nama Raharjo atau itu Ola ya, Raharjo. Ini kan namanya ayahnya si Ciwan. Jadi kenapa ini berkaitan? Menurutku grup ini bekerja di aset properti, terusnya ada perbankan dan pegadaian. Nah, pegadaian ini dia nggak cerita sih, tapi yang firasatku kayak gini. Kalau salah mohon maaf ya, dan kalau benar ya walau alam, aku nggak tahu. Mungkin ini pembahasannya sampai ini ya, karena masalahnya belum clear. Terima kasih semuanya yang udah menyempatkan waktunya dan memantau perkembangan kejadian ini. Semoga kalian sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali ya. Mungkin bagian dari saya sih, kalau ada salah ucapan atau perbuatan yang itu mohon maaf ya sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ojiko Partai.